شيخنا دعاء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bertemu lagi di kesempatan yang penuh berkah ini untuk membahas beberapa pembahasan tentang Trinitas dan juga Tritunggal. Di sini kita akan mengetahui bersama bahwa Nabi Isa itu wafat 500 tahun ataupun 600 tahun sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW. Dan kitab Injil adalah kitab yang diturunkan kepada Nabi Isa. Dan itu masih ditulis sekitar 70 tahun ataupun sampai 150 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Di dalam Kristen ada 4 macam kitab Injil. Menurut sejarawan, di dalam 4 kitab Injil itu tidak ada istilahnya Trinitas, ajaran Trinitas yang sampai sekarang dianggap sebagai doktrin agama yang paling utama di dalam kitab Kristen. Kemudian, sejak kapan lahirnya ajaran Trinitas ini? Munculnya ajaran Trinitas menurut beberapa pakar itu sekitar 400 tahun setelah wafatnya Nabi Isa. Artinya ini melalui kesepakatan antara uskup-uskup yang dilaksanakan oleh Kaisar Konstantinus. Konsili Nikia I yang diprakarsai oleh Kaisar Konstantinus itu mengundang beberapa pendeta dan uskup untuk membahas apakah Tuhan itu satu, esa, ataupun Tuhan itu memiliki Tuhan anak, apakah ada Tuhan anak, Tuhan Bapa, ataupun Tuhan Ibu. Di sini dalam Konsili Nikia I ini, Kaisar Konstantinus memaksakan terhadap para uskup dan para pendeta untuk menyetujui bahwa Tuhan itu ada 3, artinya menyetujui konsep Trinitas. Dengan tujuan kepemerintahan yang dijalankan oleh Kaisar Konstantinus ini berjalan dengan lancar. Nah, artinya dalam penetapan Tuhan itu ada 3, Tuhan Bapa, Tuhan Ibu, dan Tuhan Anak, itu adalah berangkat dari politik seperti itu, politik Kaisar Konstantinus. Itu yang pertama. Kemudian yang nomor 2, dalam Konsili Nikia I ini tidak semuanya setuju dari uskup-uskup. Ada sekitar 2 uskup yang memang itu tidak setuju terhadap ketetapan bahwa Tuhan itu 3. Jadi tidak semuanya mempercayai dalam Kristen itu, terutama pendeta-pendetanya tidak semuanya mempercayai terhadap konsep Trinitas. Itu sekitar abad ke-6 Masehi, permasalahan tentang masalah Trinitas sangatlah panas sekali. Bahkan disebutkan oleh sejarawan Muslim yang berasal dari Mesir itu, Muhammad Hussein Haikal, sejarawan yang mengarang Sirah Nabawiyah yang Hayatul Muhammad, itu menulis bahwa di Mesir pada sekitar abad ke-6 Masehi itu perdebatan masalah Trinitas sangatlah panas sekali. Sampai orang-orang yang berdagang di pasar, orang-orang yang berdagang sayuran, orang-orang yang ketika orang-orang membeli roti ataupun ketika orang-orang menukar emas, mereka yang dibahas semuanya tentang masalah Trinitas. Ketika ada seseorang yang mau membeli roti, maka orang akan menyaut ataupun orang itu akan berkata, apakah dia itu pencipta ataupun dia itu ciptaan? Artinya, apakah Nabi Isa itu adalah pencipta dari segalanya, atau Nabi Isa itu adalah ciptaan dari Tuhan? Ketika seseorang mau menawar sesuatu di pasar, maka dia akan mengatakan bahwa Bapa lebih besar dari Putra, maka Putra tunduk kepada Bapa. Nah, oleh karena itu, perdebatan masalah Tuhan Bapa, Tuhan Anak, dan Tuhan Ibu ini sangat diperdebatkan, bahkan tidak selesai-selesai sampai beberapa abad setelahnya. Artinya apa? Di antara golongan orang-orang Kristen itu sendiri, baik orang-orang Kristen yang ada di Mesir ataupun orang-orang Kristen yang ada di Irak, semuanya itu mempermasalahkan masalah Trinitas ini. Artinya
di dalam hati orang-orang Kristen itu sendiri, terutama orang-orang awamnya, masih kurang mengerti dan kurang paham, sehingga mereka itu tidak meyakini ataupun meragukan terhadap konsep Trinitas itu sendiri. Itu yang pertama. Kemudian, menurut pandangan Islam, memang benar ajaran Trinitas itu sulit untuk dimengerti, sulit untuk dicerna oleh akal, sulit untuk dimasukkan dalam analogi ataupun dalam filsafat. Kenapa? Ada salah satu ayat di surat Al-Maidah itu, laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Jadi menurut Al-Quran itu sangat singkat membahas ini. Siapapun saja yang mengatakan bahwa Tuhan itu ada tiga, maka itu termasuk golongan orang-orang kafir. Laqad kafara alladziina qalu innallaha tsalitsu tsalatsah wa ma min ilahin illa ilahun wahid. Tuhan itu tetap satu. Artinya apa? Di dalam masalah ini, sebagian dari orang-orang Kristen sendiri tidak mengerti. Bahkan ada salah satu pendeta yang dikutip oleh Sayyid Qutb di Mesir itu, pendeta orang Kristen, berpendapat seperti ini. Sebenarnya kami dari golongan pendeta itu, kami itu tidak memahami betul terhadap konsep Trinitas. Akan tetapi semoga di masa mendatang konsep Trinitas ini bisa menjadi terbukti, sehingga orang-orang kami sendiri terutama bisa meyakini konsep Trinitas. Artinya apa? Dari ungkapan pendeta Mesir ini mengakui bahwa orang-orang cendekiawan Kristen sendiri masih kurang paham terhadap konsep Trinitas. Apalagi orang-orang awam Kristen, apalagi orang-orang Islam ataupun orang-orang di luar Kristen. Maka apabila orang-orang Kristen memahami konsep Trinitas itu sebagai Tritunggal juga, artinya adanya segitiga ketuhanan, tetap orang-orang Islam tidak bisa menerima itu. Karena orang-orang Islam tetap berpegang teguh bahwa Tuhan itu adalah satu. Artinya apa? Apabila Tuhan Bapa dan Tuhan Anak dan Tuhan Ibu itu tetap menjadi tujuan dari konsep Trinitas dan konsep Tritunggal, orang-orang Islam tetap tidak bisa menerima konsep itu. Kenapa? Orang Islam tetap berpegang pada bahwa yang dianggap Tuhan hanyalah Allah. Kita kaji dulu secara bahasa. Allah itu berasal dari bahasa Arab, yakni ilah, yakni Tuhan yang disembah. Tuhan yang disembah. Apabila Nabi Isa juga disembah, atau juga Siti Maryam juga disembah, maka otomatis dia sebagai Tuhan juga. Nah, apabila Nabi Isa dan juga Siti Maryam itu hanya dianggap sebagai nabi ataupun orang-orang soleh, maka kami tidak mempermasalahkan itu. Kemudian ada yang bertanya kepada saya, apakah di dalam Islam juga ada Tritunggal? Saya jawab, tidak ada. Tidak ada Tritunggal di dalam Islam. Bagaimana dengan tiga macam tauhid, yakni tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, dan tauhid asma wa sifat? Saya luruskan dulu bahwa tiga macam tauhid ini bukan ajaran tauhid yang dipahami oleh mayoritas orang Islam sedunia. Artinya apa? Konsep ini digagas oleh Imam Ibn Taimiyah yang menjadi rujukan, yang menjadi imam oleh orang-orang Wahabi seperti itu. Artinya kami tidak memetakan tauhid seperti itu. Di dalam Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak ada pemetakan antara tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, ataupun tauhid asma wa sifat. Kenapa? Rububiyahnya Tuhan adalah ilahiyahnya Tuhan. Artinya tetap satu Tuhan itu. Apabila masih diletak menjadi rububiyah dan uluhiyah, maka berarti ada kemungkinan dua Tuhan. Ini orang-orang Islam sedunia tetap memahami ini. Artinya apa? Tidak sama dengan konsep Tritunggal yang ada di agama Kristen.
di dalam agama Islam tetap memahami, meyakini adanya satu Tuhan. Kemudian alasan selanjutnya, selain bukan karena konsep ataupun doktrin, ajaran yang dianut oleh ulama ahlus sunnah wal jamaah, tauhid yang ketiga itu sangat bertentangan dengan sifat Allah yang mukhalafatuhu lil hawadisi dan sifat wahdaniyat. Apabila Tuhan itu memiliki rububiyah, apabila Tuhan itu ada unsur ilahiyah, maka ini bertentangan dengan mukhalafatuhu lil hawadisi, ataupun bertentangan dengan wahdaniyahnya Tuhan. Apabila ada Tuhan yang mengatur alam raya contohnya, ini rububiyah. Ada Tuhan yang disembah. Berarti ada dua macam Tuhan. Berarti ini tidak wahdaniyah. Ada dua. Ketika memerlukan dua Tuhan, maka ini hampir sama dengan manusia yang butuh bantuan untuk menyelesaikan suatu masalah. Tidak bisa diselesaikan dengan sendirinya Tuhan ini. Untuk mengatur alam, untuk disembah, masih dipetakan. Nah ini tidak rasional oleh kami. Masih ada Tuhan yang disembah, masih ada Tuhan yang menciptakan ataupun mengatur alam. Nah, kami tetap memahami Tuhan itu adalah satu. Tidak ada rububiyah, tidak ada uluhiyah. Artinya kami orang-orang ahlus sunnah wal jamaah tidak menganut paham tiga macam tauhid itu. Kenapa? Bertentangan dengan wahdaniyahnya Tuhan. Itu mungkin jawaban tentang pertanyaan yang menanyakan tentang tiga macam tauhid, apakah masuk Tritunggal atau tidak. Lah, berarti kami mengatakan bahwa itu tidak masuk dalam konsep Tritunggal. Artinya Tuhan, pekerjaan Tuhan, nama Tuhan, ataupun tabiatnya Tuhan, sifatnya Tuhan, itu tetap satu. Ya mungkin itu saja, semoga bermanfaat dan berbarokah. Maaf apabila menyinggung agama Kristen tentang masalah keyakinan, akan tetapi kami di sini hanya menyampaikan konsep Trinitas, konsep Tritunggal, perspektif agama Islam itu, dan perspektif sejarah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. القلب نهديك يا شيخنا